Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita boleh bersama-sama lagi datang menghadap tahta kasih karunia Tuhan, menaikkan pujian, syukur, dan penyembahan kita bagi Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini buat penyertaan-Mu di sepanjang hari-hari hidup kami. Bahkan di sepanjang malam tidur nyenyak kami, kasih-Mu yang melingkupi kami, kuasa-Mu yang menaungi kami. Pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kami boleh bersyukur menghampiri tahta kasih karunia-Mu, sebab Engkau Allah yang menyertai kami, sehingga kami tak takut, kami tak gentar. Engkau yang terus meneguhkan dan menghibur hati kami. Suatu pagi ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepada-Mu. Bapa-Ku datang menyambutmu di sini. Ku percaya ada dirimu. Sekali mereka katakan, Bapa-Ku datang. Bapa-Ku datang menyambutmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut sebagai sertamu, tak usah ku bimbang hidupku, tak usah ku cemas kau berhidupku. Saatmu lemah takutku, menyanyi haleluya, menyanyi haleluya. Ajar berkasih Tuhan
Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatan kamu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu di hidupku. Kami mencintai Kami tak takut, kami tak gentar, sebab ada Engkau yang beserta dengan kami. Kami yang Maha Besar, Engkau Immanuel, Kau yang selalu ada bersama kami. Kau yang tak pernah tinggalkan, Kau yang tak pernah biarkan, Kau selalu ada menolong kami, menghibur kami, meneguhkan kami, memberkati kami.
Sebab tidak ada Allah lain selain Engkau. Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kau tak pernah biarkan kami. Kau yang bertindak beri pertolongan bagi kami. Sebab itu kami mau terus menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami mau terus berharap hanya kepadamu. Kau Allah yang setia. Engkau yang tak pernah ingkar janji. Semua yang baik yang kau janjikan, semua kau genapi bagi kami. Yang mengasihimu, yang percaya padamu. Dan kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab kami aman di dalam-Mu. Kami tenang bersama-Mu. Oh Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Kami menyembah, kami menyembah, meninggikan-Mu. Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Engkau yang layak ditinggikan, diagukan, menyertai
dalam hidup kami. Sedetik pun Engkau tak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau yang selalu menolong kami, tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak. Engkaulah kota benteng yang teguh bagi kami. Engkaulah kubu pertahanan kami. Engkau menara keselamatan kami. Engkau perlindungan kami. Kami aman di dalam-Mu, Yesus. Tuhan, Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah segalanya bagi kami. Kami bersyukur. Kami menyembah. Kami muliakan nama-Mu. Kami tinggikan Engkau, sebab tiada yang lain, hanya Engkau. Haleluya. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Engkau selalu baik bagi kami. Selamanya Engkau baik, Tuhan. Kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti itu. Engkau yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau yang selalu ada bersama kami. Terima kasih, kami bersyukur. Engkau baik, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Amin, amin. Kekuatan di jiwaku
bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu melewati semua perkenanan-Mu teguhkan hatiku. Engkau yang berkibar memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamaku. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamaku Bapa, ku lewati semua perkenanan yang teguhkan hatiku. Engkau yang berkibar memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang berkibar memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
anugerah-Mu besar melimpah bagi kami. Di dalam penyertaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih Kau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Sehingga kami aman berjalan dalam hari-hari hidup kami bersama-Mu Tuhan. Waktu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, berjalan bersama-Mu, di dalam penyertaan dan perlindungan-Mu yang ajaib. Dan biarlah firman-Mu di dalam kami menguasai dan mengendalikan hidup kami, sehingga hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu. Sekutu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu pagi ini. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Dorcas. Ya. Selamat pagi semua teman-teman. Ya, Pagi. kita akan lanjutin yang di 1 Tawarik 7. Saya sedang berpikir-pikir, harap-harap nggak dapet kayak bahasan yang kayak begini. Malah kedapet juga gitu loh. Bingungnya disuruh baca terus ngebahas. Ya, kalau baca mungkin nggak apa-apa, tapi disuruh bahas dan kita bukan di dalam kondisi yang mengerti banyak dan nama-nama semua di sini. Saya baca berkali-kali ketiduran ini sebenarnya. Dari kemarin malam udah baca, aku pikir ya setidaknya aku ngelatih mata saya untuk ngebaca gitu ya. Udah ngomong ke diri sendiri, udah aku baca gitu kan. Eh bacanya tetap dilompatin lagi karena ngemales ya baca yang kayak nggak perlu. Ketidur beberapa kali saya baca, tapi ya hari ini saya minta Tuhan apa sih yang sendiri aku bisa dapat dan apa sih yang bisa aku share-kan ya. Kita baca sama-sama deh. Suku-suku selebihnya. Anak-anak Isakar ialah Tola dan Pua, Yasub dan Simron 4 orang. Anak-anak Tola ialah Uzi, Refaya, Yeriel, Yamai, Yepsam, dan Samuel. Kepala-kepala puak turunan Tola, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Saya minta kita semua perhatikan untuk yang pasal ini akan muncul banyak kata-kata mungkin pahlawan-pahlawan gagah perkasa. Nanti kita lihat ada berapa kali yang muncul ya. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dan menurut daftar keturunan mereka jumlahnya di zaman Daud ada 22.600 orang. Keturunan Uji ialah Yezrahia dan anak-anak Yezrahia ialah Mikael, Obadja, Yoel, dan Yisia 5 orang. Semuanya mereka adalah kepala-kepala. Muncul lagi bahwa mereka kepala-kepala. Di bawah mereka itu menurut daftar keturunan dan menurut puak mereka ada pasukan-pasukan tentara 36.000 orang. Sebab istri dan anak-anak mereka banyak. Saudara-saudara sesuku mereka dari segala kaum Isakar, yaitu pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, semuanya itu ada 87.000 orang yang terdaftar dalam silsilah. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, dan Yedial, 3 orang. 3 orang. Anak-anak Bela ialah Ezbon, Uzi, Uzia, Yerimot, dan Iri, 5 orang kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka yang terdaftar dalam silsilah ada 22.034 orang. Iya, bacanya salah. Anak-anak Bekar ialah Jemirah, Yoas, Eliezer, Yoanai, Omri, Yeremot, Abia, Anato, dan Alemat, dan sekalian itu ialah anak-anak Bekar. Mereka yang terdaftar dalam silsilah menurut keturunan mereka sebagai kepala-kepala puak mereka. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Ada 20.200 orang. Keturunan Yediael ialah Bilhan dan anak-anak Bilhan ialah Yeus, Benyamin, Ehud, Kenaana,
Zetan, Tarsis, dan Ahisahar, sekaliannya itu ialah keturunan Yediael, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Orang-orang yang sanggup berperang ada 17.200. Duan dan Supim dan Hupim ialah keturunan Ir, Husim ialah keturunan Ahel. Anak-anak Naftali ialah Yahziel, Guni, Yezer, dan Salum anak-anak dari Bilham. Keturunan Manasye ialah Asriel yang dilahirkan oleh kunditnya perempuan Aram itu. Perempuan ini melahirkan Makir, bapa Gilead. Makir mengambil seorang istri bagi Hupim dan Supim. Nama saudaranya perempuan ialah Maakah. Nama anak yang kedua ialah Zelafehad. Zelafehad hanya mempunyai anak perempuan. Tetapi Maakah istri Makir melahirkan seorang anak laki-laki dan menaik Peres. Nama saudaranya laki-laki ialah Seras dan anak-anak orang ini ialah Ulam dan Rekem. Keturunan Ulam ialah Bedan. Itulah keturunan Gilead bin Makir bin Manasye. Saudaranya perempuan Moleket melahirkan Isyot, Abiezer, dan Mahla. Anak-anak Semida ialah Ahyan, Sekem, Liki, dan Aniam. Keturunan Efraim ialah Sutela, dan anak-anak orang ini ialah Bera, dan anak orang ini ialah Taha, dan anak orang ini ialah Eladan, dan anak orang ini ialah Taha. Dan anak orang ini ialah Jabat, dan anak orang ini ialah Sutela, kemudian Eza dan Elat. Mereka dibunuh oleh orang-orang Gad yang lahir di negeri itu. Sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu. Efraim, ayah mereka, berkabung berhari-hari lamanya. Sehingga saudara-saudaranya itu datang untuk menghiburkan dia. Sesudah itu ia bersetubuh dengan istrinya lalu mengandunglah perempuan itu dengan melahirkan seorang anak laki-laki yang menamanya Beria sebab malapetaka telah menimpa keluarganya. Anak-anak perempuannya ialah Sera yang telah mendirikan Bet Horon Hilir dan Bet Horon Hulu serta Ujan Sera. Anak laki-laki Beria ialah Reva lalu Lesef, anak orang ini ialah Telah, dan anak orang ini ialah Tahan, dan anak orang ini ialah Ladan, dan anak orang ini ada Amihud, dan anak orang ini ialah Elisama, dan anak orang ini ialah Nun, dan anak orang ini ialah Yosua. Tanah milik mereka dan tempat kediaman mereka dan ialah Betel dengan segala anak kotanya. Naran di sebelah timur dan Gezer dengan segala anak kotanya di sebelah barat. Kemudian Sikem dengan segala anak kotanya sampai Aya dengan segala anak kotanya. Dan pada perbatasan Bani Manasye Bethsea dengan segala anak kotanya juga Tanah dengan segala anak kotanya, Megido dengan segala anak kotanya, Dor dengan segala anak kotanya. Di tempat-tempat itulah keturunan Yusuf bin Israel diam. Anak-anak Asher ialah Yimna, Yesua, Yeswi, dan Beria. Sera ialah saudara perempuan mereka. Anak-anak Beria ialah Heber dan Malkia ialah dialah bapak Birzaid. Heber memperanakan Yafle, Somer, dan Hotam serta Suam saudara perempuan mereka. Anak-anak Yafle ialah Pasah, Bimhab, dan Aswad. Itulah anak-anak Yaflet. Anak-anak Semer ialah Ahi, Rohga, Yehuba, dan Aram. Anak-anak Helem, saudaranya laki-laki ialah Jofa, Yimna, Salas, dan Amal. Anak Jofa ialah Sua, Harnefer, Sual, Beri, dan Yimra. Bezer, Hot, sama Silsa, Yitran, dan Bera. Anak-anak Yeter ialah Yefune, Pispa, dan Aram. Anak-anak Ulah ialah Arah, Haniel, dan Riza. Itulah sekaliannya keturunan Asyir. Kepala-kepala puah mereka, pahlawan-pahlawan gagah, perkasa yang terpilih, pemimpin-pemimpin utama. Jumlah yang terdaftar dalam silsilah mereka sebagai pasukan perang ada 26.000 orang. Haleluya. Puji Tuhan, selesai, saudara-saudara. Kalau saya ini lewat ini, saya juga ya ini makanya mesti taat. Taat itu memang sesuatu yang tidak mudah, saudara-saudara. Jadi memang ini taat. Taat itu membaca selesai. Ya belajar taat itu luar biasa, puji Tuhan. Ini kasih 40 ayat selesai dan baca juga enggak pelewat-pelewat pun puji Tuhan. Karena seringkali kita bisa baca pun pelewat-pelewat ya. Puji Tuhan aku selesai Tuhan terima kasih. Bisa baca selesai dengan nama-nama yang aneh-aneh. Oke, ini cerita tentang pahlawan ya. Aku ngerasanya aku ambil tentang pahlawan. Mereka dari suku-suku yang berbeda tapi mereka bisa
keluarga mereka bisa menjadi pahlawan-pahlawan. Jadi aku lebih kepada kata-kata pahlawan sih ya. Ada esensi di dalam bisa, dan tapi saya yakin apa yang dikatakan sebagai pahlawan, yang dikatakan gagah perkasa juga tentu bukan dari perawakannya ya, tapi dari karakter yang dibawakan itu tentang apa yang menjadi pahlawan. Tentu pahlawan itu bisa mampu kita melakukan sesuatu yang eh, tidak biasa, saya yakin, bukan hal-hal yang menguntungkan untuk diri. Itu orang-orang yang mampu melakukan apapun yang untuk orang lain. Ini untuk bangsa, untuk suku mereka, dan nggak mikirkan tentang mereka. Mereka kalau menjadi pahlawan tentu sampai harus merelakan nyawanya, bukan gitu loh. Ini pahlawan yang mereka pada zamannya berhadapan dengan peperangan terus gitu. Eh, untuk zaman kita yang kasih karunia, kita nggak pada posisi bahwa kita di dalam peperangan secara physically gitu loh. Tetapi kita juga mampu menjadi pahlawan-pahlawan. Eh, Terlintas karena baru beberapa hari kejadian. Hmm, Salah satunya ada dua hal kesaksian saya mau sampaikan bahwa hari Selasa bisa anak muda seperti Gideon, anak dari Koahyong, tapi dia masih muda, tapi dia bisa tanda kutip menjadi pahlawan yang dia lakukan. Hal yang simpel, dia menceritakan tentang dia mendapatkan proyek eh, dua kali, proyek-proyek yang dia dapat dengan nilai yang bagi dia besar, sekian besar itu. Sampai hari ini dia bilang dia belum menikmati hasil dari kerja kerasnya dia dengan kondisi yang besar. Biasanya kalau ketika kita dapat hasil, pasti yang kita pikirkan, aduh aku udah lama kan nggak beli ini, aku pengen lah beli ini untuk diriku. Atau aku pengen yang dari dulu aku udah impi-impikan, atau untuk orang tercintaku, aku ingin belikan. Hal-hal itu nggak salah kayak gitu. Tetapi mereka mengambil keputusan yang tidak biasa. Ini aku ngerasa inilah yang menjadi pahlawan. Bahwa mereka mampu melakukan perkara untuk Tuhan, untuk kepentingan Tuhan. Itulah yang mampu menjadikan dia, aku yakin itu yang dikatakan bahwa kita mampu menjadi pahlawan-pahlawan, yang bahwa pahlawan-pahlawan itu kan tidak perlu orang lain, pada ujungnya orang akan menikmati. Jadi dia udah dapat belum hasilnya? Udah dapat belum menikmati? Tidak. Sesungguhnya aku yakin bahwa Gideon dia mampu melakukan, bahwa hasilnya itu dia belum nikmati, tapi pekerjaan Tuhan yang menikmati itu adalah Tuhan yang menggerakkan dia, sehingga dia mampu melakukan perkara yang besar, melakukan perkara di atas hikmat manusia, saya bilang. Eh, saya kadang-kadang orang kadang-kadang suka excuse dengan diri kita sendiri, bahwa harusnya kita pakai hikmat dong. Seringkali kalau untungnya orang-orang yang bisa melakukan perkara-perkara yang besar, kalau mereka tanya kiri dan kanan, duit ini buat Tuhan mau nggak? Oh janganlah, kamu harus pakai hikmat Tuhan dong. Masa itu semua, udah dua kali kamu semua buat Tuhan, pakai dong hikmat kita. Yang benar aja, jangan jadi ini dan itu. Tetapi kalau dia bisa melakukan perkara yang besar, bahwa dia lakukan itu untuk Tuhan, dia dengan Tuhan, dia akan mampu kok. Dia akan mampu melakukan perkara yang tidak bisa dilakukan banyakkan orang. Itulah yang dikatakan bagi saya seorang yang bisa mampu menjadi pahlawan. Karakter pahlawan itu dia mampu melakukan segala hal, bukan lagi dia pikirkan tentang dirinya, tapi tentang orang lain. Kesaksian yang kedua yang mau aku sampaikan. Barusan kemarin ada teman yang ulang tahun. Teman ulang tahun, saya ke sana, ketemulah si istrinya. Saya bilang, kok kamu kurus, tiba-tiba mah kurus sakit ya, aku bilang gitu. Aku bilang kurus sakit. Enggak, tapi waktu dia kurus, badannya kurus, tapi mukanya terang gitu loh. Aku sangat senang. Aku bilang coba, kamu kok jadi langsing kan gitu kan. Dia bilang iya, aku baru selesaikan 26 hari puasa. Wih, 26 hari puasa.
Kenapa lagi? Ada acara apa? Ada apa? Kamu puasa 26 hari? Dia bilang, iya. Bersama saya tergerak ikut mendoakan bangsa. Doakan bangsa. Padahal saya kenal temanku ini adalah orang yang sakit-sakitan. Waktu kalau aku misalnya dia ada, saya selalu nanya, ini kamu boleh makan nggak? Ini boleh makan nggak? Saya selalu tanya itu, karena saya tahu secara fisiknya dia ada kekurangan secara sakitnya. Tetapi dia mau mengambil keputusan yang tidak biasa menjadi seorang pahlawan. Aku itu dalam arti kita mampu menjadi akhirnya kita bisa mampu melakukan perkara yang besar di luar dari kebiasaan, padahal dia sakit. Apa yang terjadi? Makin parahkah dia? No, dia badannya kurus tapi dia sehat. Terang sekali. Aku melihat wajahnya terang. Luar biasa kalau kita puasa, kita berdoa untuk bangsa. Apakah Tuhan tidak akan melindungi dia gitu ya? Hati dia untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan. Tadi lagu tadi, bersamamu Tuhan, ku lewati semua. Bukan perkara tentang diri kita yang menderita terus. Ku lewati Tuhan untuk pekerjaanmu. Ku lewati Tuhan memegang tanganmu Tuhan. Aku mau untuk pekerjaan Tuhan. Bahwa Tuhan panggil aku untuk melakukan ini mungkin berat nggak ya? Mungkin berat lewati setiap harinya nggak makan, cuma makan. Dia buka puasa, satu hari makan dan dia makan nggak banyak. Yang sehingga dia menjadi kurus ya, tapi hati dia yang sangat penuh dia lakukan untuk doakan bangsa yang mau, kita yang mau apa namanya, kita yang mau sebentar lagi pemilu. Saya yakin Tuhan akan bekerja untuk karena ada sebagian orang yang mendoakan bangsa ini. Lah kita kemana kan? Lah kita yang masih sibuk-sibuk mikirin kita sendiri. Tapi ada sebagian orang yang Tuhan boleh panggil hatinya itu untuk mulai melakukan mendoakan bangsa. Apa yang dia bisa? Dia doakan bangsa. Apa yang dia rasa? Aku cuma bisa ini Tuhan, tapi aku akan lakukan dengan sepenuh hati saya. Saya pikir inilah satu karakter bagian dari seorang pahlawan. Dan satu yang tentang bahasan yang kedua yang aku dapat tadi kesaksian tentang si Efraim anaknya waktu dia meninggal. Ini hal yang agak negatif. 23. Yang 22 tentang anaknya Efraim ini. Efraim ayah mereka berkabung berhari-hari lamanya karena anaknya ini meninggal sehingga saudaranya datang untuk menghibur dia. Kemudian di ayat ke-23, sesudah itu ia bersetubuh dengan istrinya lalu mengandunglah mereka perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamainya Beria sebab malapetaka telah menimpa keluarganya. Eh, si Beria itu dia punya anak, dia kasih nama Beria. Dia kan Beria yang berarti kan sebab malapetaka telah menimpa. Karena ini ceritanya bahwa anaknya Efraim meninggal dan kemudian dia punya anak lagi. Dia saking sedihnya kehilangan yang berlebihan sehingga ketika punya anak nggak kira-kira anaknya dikasih nama yang sampai namanya Beria. Malapetaka telah menimpa keluarganya. Jadi nggak mampu lagi melihat ketika kehilangan kita kadang-kadang nggak mampu lagi melihat apapun yang baik. Sehingga waktu punya anak Tuhan kasih berkat lagi. Tuhan kan kasih berkat Tuhan gantikan yang baru. Dia kasih nama yang justru mengingatkan terus akan masa lalu. Hal-hal yang kehilangan mungkin itu yang aku dapetin bahwa kalau ketika kita memang ada kehilangan eh, bolehkah kita juga bersyukur untuk setiap hal yang kehilangan sehingga kita mampu menatap ke depan dan ada selalu yang Tuhan berkati buktinya sebenarnya Efraim Tuhan memberkati dia memberikan dia keturunan sehingga harusnya dia bisa move on untuk hal-hal yang kehilangan itu bukankah Tuhan sudah ganti jadi janganlah kalau kehilangan tidak menjadi berlebihan sehingga terus membuat menarik masa lalu terus ke masa depan kita itu yang aku dapetin. Aku kembalikan ke Pak Heri itu yang dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu Ciacia. Untung waktu dia baca tadi nggak ketiduran di depan kita. Tapi saya juga berharap Bapak Ibu juga tidak ketiduran dengerin Ibu Ciacia tadi membaca ayat-ayat ini ya. Jadi beberapa pasal ini bahkan mungkin sampai besok pun masih silsilah-silsilah
Tapi ya kata kunci seperti Bu Cia tadi, belajar taat saja. Memang nggak mudah untuk taat, tapi ketika kita sudah membangun gaya hidup taat, maka itu menjadi respon otomatis kita. Baca pelan-pelan, secara seksama, berulang-ulang. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Nah, kalau hari ini ya seperti Ibu Caca tadi sampaikan tentang pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, tapi ada satu kalimat di awal saja memang disebut, tapi saya percaya semua pahlawan-pahlawan ini ada di zaman Daud. Karena hanya di zaman Daud lah kita mendengar dan disebut berkali-kali pahlawan-pahlawan gagah perkasa. Nah, tidak di zaman raja-raja berikutnya. Karena ya memang seperti ada sebuah contoh ilustrasi ketika seorang ayah yang hampir meninggal, dia memberikan jam warisan turun-temurun dari kakek-kakek buyutnya, dari kakeknya lagi, uh, untuk anaknya dengan pesan, coba kamu jual jam ini. Ketika dia bawa ke sebuah toko jam, jam itu nggak dihargai karena memang toko jam kan akan selalu menjual jam-jam yang terbaru, update. Sementara ini jam sudah 200 tahun turun-temurun diberikan. Akhirnya dia pulang, dia bilang cuma ditawar $2. Kemudian ayahnya bilang, oke okay, kalau gitu coba kamu jual ke tukang loak. Nah, begitu dibawa ke tukang loak, cuma ditawar $20. Nah, akhirnya dia pulang lagi, dia berkata kepada bapaknya, oh, cuma $20. Nah, sekarang coba kamu bawa ke museum nasional. Nah, begitu dibawa ke museum nasional, dihargai $200 juta. Kalau semua pakai hitungan dolar ya. Nah, pesan moralnya apa? Kita ini harus ada di tempat yang tepat supaya kapasitas kemampuan kita itu benar-benar muncul dan bersinar. Dan ada tangan orang yang memang mengerti dan memahami hidup kita, sehingga kita yang orang yang biasa-biasa saja, kita akan menjadi pahlawan yang luar biasa. Sama seperti yang kemarin saya bilang tentang anak-anak dari keturunan Lewi kemarin, masing-masing punya kapasitas, masing-masing punya kemampuan, tapi harus di tempat yang tepat. Dari keturunan Kehat itu akan lahir keturunan garis imam, dari keturunan Merari pemain-pemain musik, penyanyi-penyanyi. Satunya siapa? Dari Gerson itu orang-orang pekerja-pekerja keras yang mengurusi hal-hal teknis. Nah, hari ini di tangan yang tepat, orang-orang yang biasa itu bisa menjadi pahlawan yang luar biasa. Seperti tadi Ibu Caca sampaikan tentang Gideon, karena ditangani bapaknya dengan tepat, diarahkan dengan jelas, dia boleh melakukan hal-hal yang besar bersama dengan Tuhan. Begitu juga dengan teman Ibu Caca tadi. Karena kalau bicara soal puasa, jangan takut tertipu dengan tipu muslihat iblis. Wah, kalau puasa nanti asam lambung lah, emah lah. Apa yang Ibu Cia sampaikan tadi saya sangat setuju karena puluhan tahun yang lalu saya juga punya sakit mah kronis. Kadang kalau emah saya sudah kumat itu saya bisa sampai meringkuk menahan rasa sakit. Tapi dengan puasa justru sembuh dan sampai hari ini tidak ada sedikit pun saya pernah keluhan dengan emah saya. Walaupun contoh seperti ya walaupun ini jangan diikutin yang ini ya. Istri saya ngomong, "Oi, makan itu dikunyah dikit." Ya paling enggak kalau enggak 32 kali, 10 15 kali lah dikunyah. Makan mentelan beh. Nah, tapi ya bersyukurlah lambung saya kuat sekarang enggak seperti puluhan tahun yang lalu. Nah, artinya sekali lagi poin yang saya dapat untuk kita bisa menjadi pahlawan-pahlawan yang besar itu kita harus ada di tempat yang tepat. Dan ketika kita ada di tempat yang tepat, ya kapasitas kita akan berkembang dan apapun yang kita lakukan itu akan maksimal dan jadi berkat. Itu kata kuncinya. Jadi jangan berkecil hati, berdoa,
minta hikmat Tuhan di posisi mana. Apalagi zaman sekarang sih sebenarnya sudah sangat-sangat mudah ya. Sudah ada tes foto karakter, ada tes karunia, sehingga kita bisa lebih cepat tahu di mana posisi kita sebenarnya, sehingga kita bisa bekerja dengan maksimal. Dan sekali lagi ada tangan Tuhan melalui tangan orang-orang di sekeliling kita yang akan menolong kita, menopang kita mencapai kemaksimalan. Jadi mari setiap kita menjadi pahlawan-pahlawan yang besar, dan kalaupun kita menghadapi masalah seperti siapa tadi pasal ayat 23, Efraim, ya segeralah move on. Jangan berlarut-larut di dalam duka. Tapi apalagi sampai memberi label. Aku ini memang orang kayak beginilah. Aku memang tidak bisa apa-apa lah. Aku orang kecil lah. Siapalah aku ini. Buanglah label-label seperti itu dari dirimu, Bapak Ibu. Bersama Tuhan, kita ini menjadi orang yang besar. Memang kita nggak ada apa-apa di luar Tuhan. Tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, firman Tuhan katakan kita akan melakukan perkara yang besar. Jadi jangan melebeli diri kita dengan hal-hal yang tidak seturut kehendak Tuhan. Karena seperti Yeremia 29 ayat 11 katakan, Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancanganku, kata Tuhan. Bukan rancangan kita, rancangan Tuhan atas hidup kita. Dan saya percaya kalau Tuhan yang merancang, Tuhan yang maha besar itu, pasti rancangannya dahsyat dalam hidup kita. Cuma seringkali kitanya aja yang rendah diri, bukan rendah hati. Rendah diri, melabel diri, membranding diri, memframing diri dengan hal-hal yang mengecilkan Tuhan kita yang besar. Jadi hari ini saya percaya setiap kita diberkati, dan sekali lagi pesannya jangan jenuh, jangan bosan kalau baca silsilah-silsilah. Baca berulang-ulang dengan sikap seperti Ezra yang mau meneliti. Pasti ada satu kata mungkin, ada satu peristiwa mungkin, ada satu nama mungkin. Itu akan membuat kita mendengar suara Tuhan dengan jelas. Jadi hari ini kita diberkati dua hal ini. Jadilah pahlawan dengan menempatkan diri di tempat yang tepat, di tangan orang yang tepat. Dan jangan melabel hidup kita dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan Allah kita yang besar. Oke, terima kasih Bu Dorcas. Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Pak Yosia, nanti ditutup sama Ibu Dorcas. Baik, mari kita bersepakat berdoa bersama. Allah Bapa dalam surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini, untuk kebenaran firman Tuhan ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati Ibu Dorcas yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Bapa, biarlah kami, sesuai dengan janjimu kami, ketika kami dituntun oleh Engkau ya Bapa, kami akan menjadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa ya Bapa. Bapa, kami tahu bahwa bukan karena kami yang tidak sanggup, tapi kami yang tidak mau dipimpin dan dikuasai oleh kuasa Tuhan. Biarkan kami memiliki sikap hati ya Bapak yang mau tunduk dan mau dibimbing oleh Engkau ya Bapak. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk anak dari pimpinan Ibu Yuna yang saat ini kurang sehat ya Bapak, yang mengalami gangguan kesehatan, batuk, dan mual. Kami juga berdoa Bapak kiranya Tuhan dengan kuasa-Mu yang mampu menjamahnya, mau melembutkan hati dari orang tuanya ya Bapak, supaya mau menerima kasih Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya Bapa. Bapa di surga, kami juga bergumul untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Kalau dalam waktu seminggu ini Bapa kami akan mengadakan pesta demokrasi. Bapa dalam surga, kami percaya bahwa bangsa kami ada di tangan Engkau ya Bapa. Kami berdoa agar kami juga melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami untuk memilih pemimpin ya Bapa. Biarlah pada akhirnya Bapa, bahwa itulah yang terbaik yang Kau berikan. Buka hati kami untuk sungguh-sungguh untuk boleh memilih pemimpin-pemimpin yang benar di hadapan-Mu ya Bapa. Berikan kondisi yang aman kepada aparat keamanan, aparat-aparat aparatur pemerintah yang terus mereka bertekun mempersiapkannya dalam pesta demokrasi nanti. Kami menyerahkan ya Bapa semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoakan untuk semua pelayan-pelayan yang ada di
Indonesia ini ya Bapak, mereka yang berjuang, mereka yang memberitakan kabar baik, kami eh, mendoakan mereka ya Bapak supaya Tuhan yang selalu menuntun, memberikan kekuatan, memberikan keteguhan, dan melihat kepada janji-janji Tuhan ya Bapak. Dan kami percaya Bapak bahwa Tuhan yang selalu menjaga anak-anak-Mu, Engkau yang selalu menjaga tempat kediaman-Mu ya Bapak. Bapak di surga, kami juga eh, bergumul untuk kami yang ada di tempat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan yang selalu eh, menjaga kami, keluarga kami, pekerjaan kami ya Bapa, baik dalam kondisi ekonomi yang sulit, dalam kondisi yang kurang baik, tapi kami percaya dengan janji-janji Tuhan. Berkati juga pelayanan kami. Mari kita sepakat kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berikanlah kami hikmat-hikmat-Mu ya Tuhan. Kami mau mentaati dan melakukan segala perkara-perkara dengan hikmat Tuhan. Tuhan, kami sering sudah kami lakukan dengan menggunakan hikmat kami sendiri, Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan mau kami kerjakan, tidak kami kerjakan, Tuhan. Di waktu yang tepat seharusnya kami kerjakan. Tetapi dengan hikmat kami, Tuhan, kami menunda, kami tidak mau kerjakan, Tuhan. Pagi ini kami meminta dalam nama-Mu, Engkau berikan hikmat kepada kami, hikmat-Mu, Tuhan. Supaya kami melangkah hidup kami melihat, memandang Tuhan, bukan untuk kepentingan kami, Tuhan. Kami tahu, kami percaya hidup kami ada di tangan-Mu. Segala kebutuhan kami, Tuhan yang sudah cukupkan kami. Hidup kami boleh kami berikan bagi Engkau. Berikanlah kami hati semua di sini adalah hati yang boleh mencintai Tuhan. Boleh memikirkan Tuhan. Di dalam hidup kami, memikirkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami mampu melakukannya. Karena kami mau taat pada Engkau Tuhan. Berkati kami seharian ini Tuhan, dari pagi hingga malam. Oleh karena kasih karunia Engkau kepada kami, segala apa yang kami kerjakan boleh memuliakan nama Tuhan. Sekali lagi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Willy udah sampai mana, Will? Sudah nak Sungai Lilin lah dia tuh.